warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan selamanya dimanapun Anda berada dan dimanapun saat ini sore kami dapat Anda terima. Kami kembali hadir pada sore hari ini di acara yaitu Talk Show Dokter Menyapa. Selamanya dimanapun Anda berada, saat ini di hadapan kami sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Hernita Saragih SPP. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih kehadirannya sore hari ini Bu ya. Dengan sosialisasi. Ya baik, selamanya dimanapun Anda berada, kembali ke Mustafa, selamat sore ya. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia di acara ini. Dan saat ini kita langsung aja dengan penjelasan tentang coronavirus 19 ya. Yang saat ini tentunya tadi sudah kita perkenalkan dokter kita yaitu Dr. Nila Hernita Saragih, spesialis penyakit paru dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil ya Bu ya. Baik, mungkin para pendengar mungkin kita tidak sabar lagi Bu. Kita lanjutkan aja tentang penjelasan bagaimana sebenarnya coronavirus ini. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya virus corona itu kita harus tahu dulu ini sebutannya apa penyakitnya. Jadi sebutan penyakitnya adalah COVID-19. COVID-19 atau SARS-CoV-2. Kenapa dibilang COVID-19 berdasarkan WHO? Maka kepanjangan dari COVID-19 ini adalah Coronavirus Disease 2019. Kenapa 2019? Karena ditemukan Desember 2019. Nah, apa sih coronavirus ini? Ini adalah virus yang sangat kecil dengan ukuran lebih kurang 50 nanomikro dengan ada sili-silia. Kenapa dibilang corona? Karena bentuknya adalah crown. Jadi dia kayak matahari dengan banyak silia-silia di pinggirnya. Nah, silia yang di pinggir inilah yang berikatan nanti dengan reseptor di paru-paru atau mukosa di saluran nafas atas, di saluran nafas bawah yang akan menyebabkan terjadinya gejala. Nah, beta COVID-19 ini terdiri atas dua, beta 1 corona dan beta 2 corona yang menginfeksi ke manusia. Beta 1 corona inilah yang menyebabkan terjadinya SARS dan MERS-CoV. Kita kan udah pernah kenal ya SARS di zaman dahulu di tahun 2003 yang disebabkan oleh unggas. Nah, itu terjadi sekitar 2000-an kasus. Kemudian MERS-CoV di sekitar tahun 2014 kalau nggak salah, yang dari Middle East atau dari Timur Tengah yang disebabkan dari unta juga menyebabkan kasus yang besar. Nah, yang ini disebabkan oleh beta 2 coronavirus menyebabkan COVID-19 dengan kasus yang sangat besar. Sampai dengan hari ini udah 700.000 juta penduduk yang terkena kasus oleh karena infeksinya yang sangat cepat. Nah, kemudian kenapa bisa ada coronavirus ini? Awalnya adalah dia hidupnya di binatang atau di hewan-hewan seperti kelelawar atau seperti unggas-unggas. Nah, mengalami mutasi gen. Mutasi gen itu adalah mengalami terjadinya perubahan genetika pada sel corona itu sehingga dia bisa hidup ke manusia, sehingga menyebabkan terjadinya transmisi manusia ke manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana cara kenanya ke manusia gitu ya. Jadi sampai dengan sehari ini penelitian yang dijumpain adalah bahwa transmisinya itu adalah melalui droplet. Jadi Bapak sendiri tahu kalau droplet itu dari bersin, berbicara, dari batuk. Nah, itu percikan-percikan ludah kita itu akan sampai minimal 1 meter terhadap orang kawan kita bicara. Jarak 1 meter. Jarak 1 meter itu kalau ngomong-ngomong Pak, kalau ngobrol-ngobrol, berbicara. Tapi kalau kita bersin, batuk bisa sampai sekali bersin 5 meter Pak. Menyebar ya? Iya, dia menyebar. Itu secara droplet Pak. Kemudian ada cara lain yaitu dengan adanya virus corona itu lengket ke tangan kita. Misalkan kita berjabat tangan atau cium pipi kiri, cium pipi kanan, berpelukan. Nah, virus itu bisa berpindah dari benda satu ke benda lain,
dari orang satu ke orang lain, dari jabat satu jabat yang lain. Nah, dia akan mencari hostnya. Host itu inangnya maksudnya. Dia akan mencari makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang dia. Nah, itu dia. Kemudian gejala-gejalanya yang akan ditimbulkannya setelah masuk ke dalam tubuh kita seperti demam lebih dari 38 derajat, kemudian ada batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, juga sampai dengan sesak napas. Nah, kalau misalkan sudah sampai sesak napas, maka akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, ada istilah itu Pak, istilah ODP, mungkin Bapak juga udah pernah dengar istilah ODP dan istilah PDP. ODP itu adalah orang dalam pemantauan, PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Kalau ODP itu adalah orang yang dengan adanya keluhan seperti demam di atas 38 derajat, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, ditambah dengan ada riwayat perjalanan dari luar negeri atau dari wilayah-wilayah yang sudah dinyatakan ada pasien COVID-19, sudah ada terdiagnosa di tempat-tempat seperti itu, maka kita dapat mencurigai orang ini menjadi ODP, orang dalam pemantauan. Nah, kalau yang namanya PDP adalah keluhan-keluhan dengan demam lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, ditambah dengan adanya sesak nafas. Jadi sudah berlanjut keluhannya, maka dia harus segera membutuhkan pertolongan rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan gula. Ya, tadi mungkin sedikit Bu, tadi masalah terkontaknya atau menularnya penyakit ini tadi ya. Apakah ini virus ini kan berdiam di suatu tempat? Cara penularannya apakah memang cara penularan dengan kontak langsung atau seperti apa, ada cara penularan lain? Ya, jadi bisa dengan kontak langsung Pak. Ya. Contohnya tadi seperti berjabat tangan, atau misalkan kita pegang gagang pintu, yang gagang pintunya bergantian digunakan, atau kita pegang tangga yang digunakan bergantian. Nah, itu bisa memindahkan kuman. Cara mindahnya gimana? Kan bukan berarti berjabat tangan langsung, tidak. Setelah berjabat tangan, kita biasanya kebiasaan ini adalah tidak sengaja megang mata, tidak sengaja megang hidung, megang mulut, megang telinga. Nah, kuman itu masuk ke dalam mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut. Di dalam mukosa itulah dia berkembang biak. Dan satu lagi Pak, sudah ditemukan kasus, misalkan kita sudah berjabat tangan, misalkan buang air besar kita, buang air besar tidak dicuci tangannya, itu juga menyebabkan kuman di tangan kita. Maka alangkah baiknya cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Ini cara menanggulanginya ya Bu ya. Jadi karena dengan tangan ini cara kontaknya sangat cepat ya gitu. Jadi atau ada cara lain mungkin Bu selain tangan ini untuk mencegah penularan kepada yang lain ini seperti ini. Cara mencegah penularannya, selain kita sering-sering cuci tangan dengan sabun, kita juga pakai masker.